wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Muklis Fanani. Video ini dibuat dengan tujuan sebagai tugas dari mata kuliah Big Data, di mana tugasnya adalah meresum artikel jurnal terkait implementasi Big Data. Dalam video ini saya mengambil sumber dari jurnal yang asli judulnya adalah Building and Implementation of a Big Data Mining Model for Business, atau dalam bahasa Indonesia di sini adalah pengembangan model data mining untuk keperluan bisnis. Dalam dunia bisnis yang dinamis, pengambilan keputusan yang tepat dan cepat adalah sangat penting untuk sebuah keberhasilan bisnis. Namun banyak bisnis menghadapi tantangan dalam mengelola menganalisa data mereka untuk mendapatkan wawasan yang berharga. Model data mining dapat membantu bisnis mengatasi tantangan ini dengan menyediakan alat untuk mengekstrak informasi berharga dari data besar dan kompleks yang sudah dimiliki perusahaan sebelumnya. Tantangan dalam mengelola data. Yang pertama yaitu data tersebar. Sumber data seringkali tersebar dalam berbagai sistem dan format file, membuat pengumpulan dan integrasi data menjadi sulit. Seperti kita ketahui, dalam sebuah perusahaan pasti banyak data itu tersebar di berbagai divisi yang mungkin itu disimpan dalam media penyimpanan yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu struktur data yang beragam. Data dapat memiliki struktur yang berbeda-beda yang memerlukan metode pemrosesan yang berbeda untuk setiap jenis data. Struktur data yang berbeda yaitu misalnya dalam bentuk database. Ada juga database pun juga beraneka ragam. Ada yang struktural dan ada yang unstruktural. Ada juga mungkin data yang berasal dari Excel, atau juga ada data yang berupa file gambar, video, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu kompleksitas bisnis yang meningkat. Bisnis modern menghadapi tantangan yang semakin kompleks yang memerlukan analisa data yang dapat lebih mendalam untuk memahami tren dan pola yang muncul. Yang keempat yaitu perubahan kebutuhan pelanggan. Kebutuhan pelanggan terus berubah dan bisnis perlu beradaptasi dengan cepat untuk memenuhi permintaan yang berubah-ubah. Ketika perusahaan tidak bisa memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berubah, pasti akan ditinggalkan oleh pelanggan. Studi literatur yang digunakan oleh jurnal ini yaitu yang pertama judulnya pentingnya informasi yang tepat dan pengetahuan. Topik ini yaitu tersedia informasi dan pengetahuan yang tepat menjadi penting untuk kesuksesan bisnis di era digital. Jurnal kedua yang menjadi studi literatur yaitu tantangan dalam mengelola data yang besar, ditulis oleh Namdit et al. Dan Manikandam and Ravi. Berikutnya adalah spesifikasi data lake dan kemampuan data lakes. Metodologi yang digunakan dalam penelitian jurnal ini yaitu pertama, data lake, tempat penyimpanan data mentah dari berbagai sumber. Yang kedua yakni staging, tempat penyimpanan data sementara sebelum diproses dan dimasukkan ke dalam data warehouse. Yang ketiga yaitu data warehouse dirancang dengan model star schema untuk memudahkan eksploitasi data dan analisis yang mendalam. Yang keempat yaitu data mart. Data mart tempat menyimpan data yang telah diolah dan disiapkan untuk analisis spesifik di setiap segmen bisnis. Rancangan model penyimpanan. Data lake diimplementasikan dengan sistem penyimpanan filter distribusi atau HDFS menggunakan cluster 3 server, 1 master dan 2 slave. Berikut adalah gambar dari model penyimpanannya, perancangan. Berikutnya ada implementasi. Proses implementasi model data mining melibatkan beberapa langkah penting. Yang pertama yaitu mengumpulkan data. Data mentah dimuat ke dalam data lake dan direstruktur menjadi data yang dengan format yang lebih terstruktur. Selanjutnya nomor 2 yaitu ETL ke staging. Data di data lake kemudian diekstrak, ditransformasikan dan dimuat ke dalam staging di server database. ETL ke data warehouse. Data di staging diolah dan dimuat ke dalam data warehouse, dan kemudian dari data warehouse akan dimasukkan ke dalam data mart. Yang terakhir yaitu analisis dan visualisasi. Data dari data mart tadi yang sudah siap untuk ditampilkan itu diolah lagi dengan aplikasi Power BI, digunakan untuk melakukan analisis dan visualisasi data dari data mart.
Evaluasi dan analisis. Model yang diusulkan diuji menggunakan database bisnis dari sebuah perusahaan. Hasilnya menunjukkan bahwa model tersebut dapat menghasilkan laporan statistik yang mudah dipahami, intuitif, dan akurat dalam waktu yang singkat. Model tersebut juga dibandingkan dengan model data mini yang sudah ada dan menunjukkan keunggulan dalam hal skabilitas, toleransi kesalahan, dan kecepatan pemrosesan. Dalam segi skalabilitas, model dapat menangani data dalam jumlah besar dengan efisien. Terhadap toleransi kesalahan, model dapat menangani data yang tidak lengkap dan tidak akurat. Dalam hal kecepatan pemrosesan, model dapat memproses data dengan lebih cepat dan efisien. Berikut adalah tabel komparasi model yang sudah diterapkan dalam penelitian dengan penelitian sebelumnya. Algoritma dan aplikasi yang digunakan dalam penelitian jurnal ini. Yang pertama, ETL digunakan untuk memindahkan data dari berbagai sumber ke dalam penyimpanan terpusat seperti data lake dan data warehouse. Yang kemudian adalah itu digunakan untuk memproses dan menyimpan data secara paralel dan terdistribusi, memungkinkan pemrosesan data dalam skala besar. HDFS digunakan untuk menyimpan penyimpanan yang terdistribusi untuk meningkatkan kinerja pemrosesan data yang besar. Yang ketiga yaitu Oracle Server Database. Oracle sebagai database-nya, Oracle Data Integrator digunakan sebagai alat ETL untuk memindahkan data dari staging ke dalam data warehouse dan dari data warehouse ke data mart. Power BI adalah alat visualisasi data yang digunakan untuk menganalisa dan menampilkan data dari data mart. Oke, terima kasih. Itu adalah video dari saya.